olah rasa, rasa percaya diri, kemudian olahraga itu kesegaran atau kesehatan jasmani, di kesehatan dan keluargaan. Jadi hampir sama, kalau dulu ada 6, sekarang tambah 2. Pembelajaran mendalam, pendekatan yang berfokus pada pengalaman belajar bermakna. Jadi harus kontekstual, sesuai dengan kehidupan sehari-hari, bertujuan untuk membentuk karakter dan kompetensi peserta didik melalui proses yang aktif dan reflektif. Jadi tujuannya supaya membentuk karakter peserta didik melalui proses. Jadi yang dinilai bukan hasil, yang dinilai prosesnya. Tujuan pembelajaran mendalam yang pertama, membentuk pelajar yang beriman dan bertakwa. Yang kedua, mengembangkan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kalau di pelajar Pancasila itu ada ya, berpikir kritis, menumbuhkan kemandirian dan kolaborasi, kemudian meningkatkan kesadaran kewargaan dan kesehatan, mampu berkomunikasi efektif. Jadi bermasyarakat itu mampu berkomunikasi, tidak hanya pintar pengetahuan, anak-anak juga pintar bergaul, public speakingnya juga harus menguasai. Peran guru menyusun pembelajaran yang kontekstual dan kolaboratif. Jadi yang benar memang sebelum masuk kelas harus sudah siap menyusun skenario, itu yang benar. Tapi mungkin kita sudah berpuluh tahun ya, jadi skenario-nya sudah ada di kepala. Jadi tidak kayak di luar kepala, seperti itu. Yang kedua, peran guru adalah menjadi fasilitator dalam proses berpikir kritis dan reflektif. Sebenarnya kita tidak banyak ceramah seharusnya. Jadi perbanyak itu menjadi fasilitator. Jadi biar anak yang aktif, bu guru hanya mengarahkan. Tapi pada akhirnya ya tergantung background tadi. Kalau anak-anak sepertinya kurang berminat, ya jadi guru harus aktif. Yang ketiga, peran guru adalah menumbuhkan lingkungan belajar yang inspiratif dan aman. Jelas ya? Pembelajaran mendalam masa depan berkualitas. Tujuannya menguatkan karakter, meningkatkan potensi, membentuk lulusan berdaya saing global dan berakar pada nilai luhur. Karakteristik kurikulum digunakan dalam implementasi pembelajaran mandiri. Adalah sebagai berikut. Pembelajaran mendalam adalah sebagai berikut: dinamis, fleksibel, dan responsif. Jadi kurikulum ini memang tidak statis, tidak tetap. Jadi dinamis sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi karakter seorang aparatur negara itu harus akhlak, salah satunya adalah harus adaptif. Jadi kita tidak bisa menutup adanya kayak ilmu baru. Kita harus ya mau, meskipun kita sebenarnya sudah full overload. Jadi tetap kita harus mau belajar. Yang kedua, berpusat pada peserta didik. Yang ketiga, pembelajaran terpadu. Karena pembelajaran mendalam ini bisa lintas mapel. Jadi hampir sama seperti di tema kemarin. Ada temanya juga, bisa lintas mapel dengan PJOK atau PAI kalau ISD. Kalau SMP masing-masing mapel gurunya berbeda. Contohnya kalau dengan PJOK seperti kemarin saya menerapkan matematika, menghitung maju dan mundur, itu terintegrasi dengan PJOK. PJOK itu materinya gerak dasar lokomotif.
monoton, jadi berpindah tempat. Nah, supaya bermakna, nah di tujuan pembelajarannya dibuat menirukan gerakan binatang. Apa yang berpindah tempat? Contohnya melompat, kelinci melompat, binatang apa saja yang gerakannya melompat. Nah, itu juga dasar lokomotor juga masuk. Kemudian cara menghitung maju juga masuk. Jadi terintegrasi. Bisa terintegrasi ke PAI juga. Misalkan anak-anak praktek, mungkin temanya lain ya, PAI dengan bahasa Indonesia. Bisa membuat kaligrafi, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran bahasa Indonesia yang pada waktu itu sesuai dengan materinya. Jadi memang sebelumnya itu harus sudah disesuaikan tujuan pembelajarannya, baru bisa dijadikan lintas mapel. Yang keempat, relevan dan peduli dengan kehidupan masyarakat. Yang kelima, pengembangan keterampilan tingkat tinggi. Kurikulum berorientasi pada pengembangan keterampilan tingkat tinggi seperti kreativitas, pemecahan masalah, kolaborasi, dan berpikir kritis. Yang keenam, pemanfaatan teknologi digital. Peta pikiran kerangka kerja pembelajaran mendalam. Ini kalau disimpulkan dari berbagai penjelasan tadi, dibuat peta pikiran seperti ini. Pembelajaran mendalam, lingkaran tengah itu terdiri dari kerangka pembelajaran, dimensi profil lulusan, kemudian prinsip pembelajaran, dan pengalaman belajar. Jadi pembelajaran mendalam itu, kalau kata Kang Dero di TikTok itu ada 4 kamar. Kamar yang pertama kerangka pembelajaran, yang kedua dimensi profil kelulusan, kemudian yang ketiga prinsip pembelajaran, yang keempat pengalaman belajar. Kerangka pembelajaran itu apa saja? Di situ ada praktik pedagogik, kemudian lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran, pemanfaatan digital. Untuk pemanfaatan digital dan kemitraan itu opsional. Bilangan tidak diperlukan, ya tidak usah. Akan tapi dalam satu semester itu diusahakan memuat keempat-empatnya. Misalkan ada isu tentang banyaknya sampah di sekolah, kita datangkan dari seperti dulu DLH, dari Dinas Lingkungan Hidup, ya nanti di perencanaan pembelajarannya ya ditulis kemitraannya dengan DLH. Kemudian kegiatannya atau aktivitasnya pengarahan tentang memilah-milah sampah, dan video menayangkan video pembelajaran atau game, atau seperti Maulid itu membuat coding memilah sampah. Itu betul sekali. Jadi pemanfaatan digitalnya mengena sesuai dengan isu yang sekarang kita hadapi. Kalau dimensi profil lulusan itu ada 8 itu yang tadi. Jadi awalnya 6 tambah 2 jadi 8. Jadi outputnya dari kelas 1 sampai dengan kelas 6 diharapkan memenuhi dimensi profil lulusan itu, ada 8 itu. Kemudian prinsip pembelajarannya ada 3, mindful, meaningful, dan joyful.
8 hingga